Tuhan adalah mengandung nubuatan, dan nubuatan tersebut digenapi. Muslim memakai ayat yang sama, Yesaya 49 ayat 9 sampai dengan 10, lalu mereka mencari-cari di mana saja nubuatan yang ada di dalam Quran. Tetapi kita tahu bahwa Muhammad tidak pernah bernubuat, dan Quran tidak mengandung nubuatan sama sekali. Ini adalah contoh nubuatan-nubuatan konyol yang mereka katakan ada di dalam Quran. Contohnya, Quran surah 41 ayat 21. Dikatakan ketika orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kulit mereka menjadi saksi, Muslim mengklaim ini adalah nubuatan tentang akan adanya sidik jari. Kemudian Quran surah 30 ayat 41 sampai dengan 42, di mana orang-orang Romawi mengadakan perjalanan dan merusak daratan dan lautan. Muslim mengklaim ini adalah nubuatan akan adanya polusi darat dan laut. Quran surah 81 ayat 6, dikatakan binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan Muslim mengklaim ini adalah nubuatan akan adanya kebun binatang. Quran surah 4 ayat 199, mereka akan memotong binatang ternak dan mengubah ciptaan Allah. Muslim mengklaim ini adalah nubuatan tentang akan adanya operasi plastik. Contoh lainnya, Quran surah 16 ayat 8, dan kuda bagal keledai agar kamu menungganginya. Muslim mengklaim bagal itu diciptakan Allah. Pada bagal itu merupakan hasil perkawinan silang antara keledai jantan dengan kuda betina. Dan Muslim mengklaim ini nubuatan tentang akan adanya transportasi darat. Kemudian Quran surah 81 ayat 9 sampai dengan 10. Di hari kiamat apabila catatan amal dibukakan, Muslim mengklaim ini nubuatan tentang akan adanya percetakan buku. Kemudian Quran surah 51 ayat 7. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, Muslim mengklaim ini nubuatan tentang akan adanya pesawat terbang. Quran surah 42 ayat 29. Di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Jadi ada makhluk melata yang diciptakan Allah di langit ya teman-teman ya. Muslim mengklaim ini nubuatan tentang akan adanya alien atau makhluk asing. Bahkan kalau Anda melihat tafsirnya, mereka mengatakan binatang ternak itu turun dari luar angkasa. Bagaimana menurut Anda? Ketika saya membaca buku yang dikatakan tulisan suci yang mengandung wahyu ilahi atau firman Tuhan, saya tidak ingin tahu mengenai polusi udara, gunung-gunung yang berlubang, gunung-gunung pelangi, teori Big Bang, operasi plastik, ataupun kebun binatang. Yang ingin saya tahu adalah apakah ada janji keselamatan jiwa saya di dalam kitab tersebut. Jelas Quran tidak mengandung nubuatan sama sekali, dan semua klaim Muslim tidak ada hubungannya dengan keselamatan jiwa kita. Bahkan, Muslim wajib masuk neraka dan dicuci dosanya entah berapa lama di neraka. Quran bukanlah wahyu dari Tuhan, melainkan kumpulan kisah-kisah di masa lalu, baik sejarah maupun dongeng, ditambah dengan puisi-puisi pra-Islam yang dikumpulkan hampir 100 tahun setelah kematian Muhammad. Kalau kita teliti di dalam Quran, banyak sekali kata-kata ingatlah kisah Maryam, kisah Yusuf, kisah Musa, kisah Yunus yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Dan ini bukanlah merupakan pewahyuan yang baru, melainkan sudah ada sebelumnya. Apakah tujuannya kita beriman pada nubuatan-nubuatan para nabi, teman-teman? Apakah tujuannya kita beriman pada sesuatu yang tidak kelihatan, kepada surga, neraka, Tuhan, dan malaikat-malaikat, juga nubuatan para nabi di dalam kitab-kitab sebelumnya? Inilah tujuannya. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan 12, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi para nabi itu tidak perlu bernubuat tentang polusi udara, teori Big Bang, gunung-gunung berapi, kebun binatang, ataupun operasi plastik, ataupun percetakan. Keselamatan itulah yang kita perlukan, dan itulah yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam kitab-kitab sebelumnya. Para nabi itu meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Artinya Roh Kudus menginspirasikan dan mewahyukan kepada para nabi tersebut. Kapan Yesus akan lahir? Di mana Yesus akan lahir? Bagaimana dia akan mati? Kemudian bagaimana caranya dia menebus dosa-dosa kita? Mereka meneliti oleh roh yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada para nabi tersebut dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kita dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepada kita dengan perantaraan para nabi yang oleh Roh Kudus diutus dari sorga untuk menyampaikan kabar baik atau berita Injil kepada kita.
yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi para nabi tersebut menyampaikan kabar baik, berita Injil. Mereka tidak bernubuat mengenai polusi udara, kebun binatang, operasi plastik, percetakan, gunung-gunung berapi maupun gunung-gunung yang berlubang. Mereka bernubuat hanya tentang satu, yaitu Injil keselamatan. Jadi para nabi tersebut bernubuat tentang kedatangan Goel, sang penebus, yaitu Yesus Kristus. Di Matius 11 ayat 13, Yesus berkata, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 27, Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi kalau ada nabi yang tidak pernah bernubuat, tidak pernah mendapatkan nubuatan, dia tidak layak disebut seorang nabi. Dalam Yohanes 5 ayat 46 sampai dengan 47, Yesus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi para nabi di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama, mereka bernubuat tentang di mana, siapa, bagaimana Goel atau sang penebus yang dijanjikan itu akan datang. Jadi mereka bernubuat tentang satu hal, yaitu Injil, kabar baik itu sendiri. Siapa kabar baik itu? Yesus Kristus. Jadi Injil tersebut sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman Perjanjian Lama. Roma 1 ayat 1 sampai dengan 2, Rasul Paulus mengatakan, aku menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah atau kabar baik dari Allah itu sendiri. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci tentang anaknya. Jadi, para nabi itu bernubuat di dalam kitab-kitab suci bukan tentang polusi udara, operasi plastik, kebun binatang, gunung-gunung pelangi, apalagi teori Big Bang. Melainkan para nabi bernubuat tentang adanya Injil atau kabar baik, yaitu seorang Goel, anaknya sendiri, yang menurut daging akan diperanakkan dari keturunan Daud, tetapi menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Bahkan di Galatia 3 ayat 8, di dalam kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil atau kabar baik kepada Abraham. Dikatakan olehmu segala bangsa akan diberkati, bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa, dan bahwa Mesias yang dijanjikan harus berasal dari keturunan Abraham. Jadi Injil itu bukanlah sebuah kitab yang diberikan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ketika masih nenen, masih menyusu, berusia 40 hari. Itu bukanlah pandangan Alkitab. Injil bukanlah sebuah kitab atau buku, tetapi seorang pribadi, yaitu seorang penebus, seorang Goel, sang Mesias yang dijanjikan akan meremukkan kepala ular, yaitu kuasa dosa dan kematian. Dialah yang akan menghancurkan kuasa dosa, dan dia akan bangkit dan mengalahkan kematian bagi kita semua. Injil ini berasal dari kata Euangelion atau Besorah bahasa Ibrani-nya, artinya kabar baik. Mengapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah bersamaan dengan jatuhnya Adam, manusia pertama, ke dalam dosa, maka dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Roma 5 ayat 12. Dan kabar yang lebih buruk dari kematian adalah setelah mati, kita semua pasti masuk neraka kekal. Wahyu 20 ayat 14 dan Quran surah Maryam surah 19 ayat 71. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita Injil atau kabar baik, yaitu kedatangan anaknya sendiri yang akan menghancurkan kuasa dosa dan maut. Injil yang pertama atau kabar baik yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan kabar baik ini, bahwa salah satu dari keturunannya akan meremukkan kepala ular atau iblis, yaitu meremukkan kuasa dosa dan kematian. 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi mereka menyelidiki kitab suci bukan untuk tahu mengenai polusi udara, operasi plastik, kebun binatang, maupun gunung-gunung berlubang ataupun gunung-gunung pelangi. Tetapi mereka menyelidiki kitab suci untuk memberikan kesaksian tentang kapan, bagaimana, di mana, dan siapa Mesias itu akan datang. Kitab-kitab suci tersebut memberikan kesaksian tentang aku, kata Yesus. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi baik kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan. Yesus adalah seorang yang living out the prophecy, hidup di dalam nubuatan. Lalu apa tujuan nubuatan para nabi? Di dalam Yohanes 20 ayat 30